Bayangkan kalau kamu bisa berdiri di tepi jalan hari ini, dan di saat yang sama, melihat semua yang pernah terjadi di tempat itu. Kamu bisa lihat orang Belanda membangun gedung kolonial, pasukan Jepang berbaris, bahkan dinosaurus yang dulu berkeliaran jutaan tahun lalu. Gila kan? Pertanyaannya, apa jadinya kalau kita benar-benar bisa melihat semua masa lalu sekaligus? Halo teman-teman, selamat datang di channel Faktanet. Di sini kita selalu bahas misteri, fakta unik, dan hal-hal aneh yang bikin otak kita meledak mikirin jawabannya. Jadi, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Faktanet. Karena kali ini, kita akan mengupas tuntas, apa jadinya kalau seluruh masa lalu bisa terlihat di depan mata kita? Kalau kamu menatap langit malam, yang sebenarnya kamu lihat bukanlah saat ini. Cahaya dari bintang paling dekat saja butuh bertahun-tahun untuk sampai ke mata kita. Bahkan cahaya dari matahari yang super dekat butuh 8 menit perjalanan sebelum akhirnya bisa kita lihat di bumi. Artinya, setiap kali kita memandang langit, kita sedang melihat masa lalu. Semacam mesin waktu alami yang selalu bekerja tanpa kita sadari. Contoh paling mind-blowing adalah galaksi Andromeda. Cahaya yang kita lihat darinya sekarang, sebenarnya sudah meninggalkan galaksi itu sekitar 2,5 juta tahun lalu. Jadi, kalau ada makhluk cerdas di Andromeda yang melihat ke arah bumi dengan teleskop super canggih, mereka tidak akan melihat kita sekarang. Mereka akan melihat bumi jutaan tahun yang lalu, ketika manusia modern bahkan belum ada. Inilah yang membuat konsep melihat masa lalu sekaligus terasa tidak sepenuhnya mustahil. Cahaya adalah rekaman, dan semesta penuh dengan arsip cahaya dari masa lalu, hanya menunggu untuk dibaca. Itulah kenapa teleskop besar seperti James Webb sebenarnya adalah pintu waktu. Ia melihat bintang-bintang yang lahir miliaran tahun lalu, membawa kita seolah kembali ke zaman purba kosmos. Kalau kita pikir-pikir, semesta ini seperti bioskop raksasa yang selalu memutar ulang sejarahnya, cuma kita butuh layar yang tepat untuk menontonnya. Di channel Faktanet, kita selalu tertarik mengulik hal-hal kayak gini. Karena sadar nggak sadar, setiap malam kita semua jadi saksi masa lalu, hanya karena berani menengadah ke langit. Salah satu bukti paling keren bahwa kita bisa melihat masa lalu adalah Cosmic Microwave Background atau CMB. Ini adalah sisa radiasi dari Big Bang, peristiwa ledakan besar yang menciptakan alam semesta. Bayangkan seperti foto bayi dari semesta kita, yang diambil ketika usianya baru 380.000 tahun. Sekarang, foto itu masih ada, masih bisa kita lihat, masih bisa dipelajari. CMB bisa dilihat dalam bentuk radiasi microwave yang menyebar rata ke seluruh alam semesta. Para ilmuwan menggunakan satelit seperti COBE, WMAP, dan Planck untuk memetakan radiasi ini, dan hasilnya luar biasa. Itu adalah peta masa lalu, petunjuk visual paling tua tentang bagaimana semesta dimulai. Kalau dipikir-pikir, ini berarti semesta menyimpan ingatan. Setiap partikel, setiap gelombang, adalah arsip. Jadi, ketika kita bicara, melihat masa lalu sekaligus, kita sebenarnya sedang bicara soal mengakses arsip kosmos yang sudah tersedia. Masalahnya, kita baru bisa melihat sebagian kecil saja. Sisanya, masih misteri. Dan disinilah rasa penasaran manusia nggak pernah berhenti. Kalau ada teknologi di masa depan yang bisa membaca semua rekaman kosmos ini, maka setiap detik sejarah, bahkan sejak awal mula semesta, akan bisa kita saksikan ulang. Apakah itu menakutkan? Atau justru jadi ilmu paling berharga? Di channel Faktanet, hal-hal seperti ini jadi pengingat bahwa kita hidup di dunia yang lebih ajaib daripada film fiksi ilmiah manapun. Sekarang, mari kita geser dari sains murni ke teknologi yang kita punya. Teleskop James Webb adalah contoh nyata bagaimana manusia membangun mata super untuk menembus masa lalu. Dengan inframerah, Webb bisa melihat galaksi-galaksi kuno yang lahir miliaran tahun lalu, bahkan lebih tua dari galaksi Bima Sakti kita. Tapi bukan cuma teleskop, ada juga penelitian menggunakan gelombang gravitasi. Setiap kali ada dua lubang hitam bertabrakan, mereka menghasilkan riak di ruang waktu. Riak itu bisa ditangkap oleh detektor seperti LIGO dan Virgo. Dan setiap riak adalah cerita masa lalu yang datang terlambat ke bumi. Lagi-lagi, semesta tidak pernah melupakan. Kalau teknologi makin canggih, bayangkan kemungkinan gila,
sebuah alat yang bisa merekonstruksi semua peristiwa berdasarkan jejak cahaya, energi, dan partikel yang masih tersisa di alam semesta. Kita bisa melihat ulang perang besar di bumi, pembangunan piramida, bahkan kehidupan prasejarah. Semua akan tampil seperti hologram nyata. Bukan lagi imajinasi, tapi arsip sejarah yang hidup. Tentu, teknologi ini belum ada sekarang. Tapi pola kemajuan sains selalu mengejutkan kita. Dulu, siapa sangka manusia bisa memotret lubang hitam? Sekarang itu sudah terjadi. Jadi, kalau kita bertanya, apa jadinya kalau masa lalu bisa terlihat sekaligus? Jawabannya adalah, suatu hari mungkin saja, dengan alat yang tepat. Channel Faktanet percaya, imajinasi hari ini bisa jadi teknologi masa depan. Dan setiap ide gila layak dipikirkan, karena dari situlah peradaban bergerak. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih filosofis dan agak menakutkan. Apa jadinya kalau semua masa lalu bisa dilihat sekaligus oleh siapapun? Dunia akan jadi transparan. Tidak ada rahasia. Tidak ada sejarah yang bisa dipalsukan. Setiap peristiwa akan terlihat jelas, dari hal besar sampai yang kecil. Bayangkan pengadilan. Tidak perlu lagi kesaksian yang bias, karena kita bisa langsung memutar ulang apa yang benar-benar terjadi. Bayangkan dunia politik. Tidak ada lagi manipulasi sejarah, karena fakta sebenarnya selalu bisa diakses. Tapi, apa ini benar-benar hal baik? Ingat, bukan cuma peristiwa besar yang akan terlihat, tapi juga momen pribadi. Privasi akan lenyap. Semua kesalahan kecil, semua rahasia manusia akan terbuka. Selain itu, melihat masa lalu sekaligus bisa bikin manusia terjebak nostalgia. Kita bisa jadi lebih sibuk menonton sejarah ketimbang menciptakan masa depan. Atau lebih parah, kita bisa terjebak dalam trauma kolektif yang tidak pernah sembuh, karena peristiwa buruk selalu bisa diputar ulang. Jadi, teknologi ini bisa jadi berkah, bisa jadi kutukan. Tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Seperti pisau, bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk menyakiti. Kalau masa lalu benar-benar bisa kita lihat sekaligus, apakah kita siap? Inilah dilema besar yang bikin topik ini begitu menarik dibahas di channel Faktanet. Misteri yang sekaligus jadi peringatan untuk manusia. Pertanyaan terakhir yang muncul adalah, apakah waktu itu benar-benar nyata, atau hanya ilusi? Einstein bilang, masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya semua ada sekaligus. Hanya saja kita yang terjebak dalam cara memandangnya. Kalau benar, berarti seluruh sejarah tidak pernah hilang. Semuanya ada, hanya menunggu untuk diakses. Beberapa ilmuwan modern bahkan percaya alam semesta ini seperti blok waktu. Bayangkan seperti buku tebal. Setiap halaman adalah satu momen. Kita merasa sedang bergerak dari halaman ke halaman, padahal sebenarnya semua halaman sudah ada bersamaan. Kalau begitu, melihat semua masa lalu sekaligus bukanlah menciptakan sesuatu yang baru. Itu hanya membuka halaman yang selama ini tertutup. Filosofis banget ya? Tapi justru disitulah daya tariknya. Misteri waktu adalah misteri terbesar dalam sains sekaligus filsafat. Kalau suatu hari ada teknologi yang bisa membuktikan blok waktu ini, maka jawaban pertanyaan kita akan jelas. Masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah cara pandang. Yang berbeda hanya siapa yang membacanya. Dan di channel Faktanet, kita percaya, selama masih ada misteri, selalu ada alasan untuk terus mencari jawaban. Jadi, apa jadinya kalau kita bisa melihat semua masa lalu sekaligus? Jawabannya sederhana, dunia tidak akan pernah sama lagi. Mungkin kita akan jadi lebih bijak, karena kebenaran selalu terlihat. Tapi mungkin juga kita akan kehilangan kebebasan, karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bagaimanapun, gagasan ini membuat kita sadar satu hal, semesta adalah perpustakaan raksasa, dan manusia baru membaca beberapa halaman pertamanya. Pertanyaannya, siapkah kita membuka halaman berikutnya? Terima kasih sudah menonton video ini di channel Faktanet. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan video misteri dan fakta unik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.